Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Fajri Aini dengan NIM 21042165. Di sini saya akan membacakan laporan dari hasil penelitian dengan mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup tentang Dinas PUPR dengan judul Tinjauan Kebijakan Lingkungan Hidup di Kota Padang, Analisa Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengelola lingkungan Kota Padang. Latar belakang. Dalam melakukan penataan ruang juga harus memperhatikan lingkungan hidup kota, terutama Kota Padang, ke depannya, dengan memperhatikan kebijakan yang ada terkait pengelolaan lingkungan hidup dan juga tata ruang. Dari penjelasan di atas, kita dapat mengetahui dan juga menganalisis peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengelola tata ruang lingkungan Kota Padang agar ekosistem lingkungan tetap terjaga. Oleh karena itu, penelitian ini kami lakukan untuk melihat bagaimana analisis peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengelola lingkungan Kota Padang. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja tugas dan peran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang? Yang kedua, bagaimana peran Dinas PUPR dalam pengelolaan lingkungan Kota Padang? Ketiga, apa saja tujuan Dinas PUPR? Keempat, bagaimana struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang? Kelima, kapan pelaksanaan kegiatan observasi dilakukan? Dan yang terakhir, apa saja permasalahan pada pelaksanaan kebijakan penataan lingkungan hidup di Kota Padang? Selanjutnya, tujuan penelitian. Pertama, untuk mengetahui tugas dan peran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kedua, untuk mengetahui peran Dinas PUPR dalam pengelolaan lingkungan Kota Padang. Ketiga, untuk mengetahui tujuan dari Dinas PUPR. Keempat, untuk mengetahui struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Padang. Kelima, untuk mengetahui kapan pelaksanaan kegiatan observasi dilakukan. Yang terakhir, untuk mengetahui permasalahan pada pelaksanaan kebijakan penataan lingkungan hidup di Kota Padang. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat akademis. Dari penulisan laporan ini ialah sebagai media referensi bagi penelitian selanjutnya yang juga membahas konsep dan berdasar penelitian yang sama dan menjadi bahan bahasan serta wawan untuk penelitian selanjutnya. Kedua, manfaat praktis penulisan laporan ini yaitu diharapkan dapat menjadi bahan bahasan yang dimasukkan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan lingkungan hidup dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan Kota Padang dengan pelestarian lingkungan Kota Padang. Landasan teori. Pertama, kebijakan. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor swasta serta individu. Menurut Carl Frederick, kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu, seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang, artinya adalah lingkungan hidup sebagai suatu wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi. Jadi, ruang dalam lingkungan hidup adalah segala ruang yang termasuk dalam lingkup atmosfer bumi. Peran Dinas PUPR dalam pengelolaan lingkungan Kota Padang. Yang pertama, merencanakan pembangunan yang ramah lingkungan. Yang kedua, Dinas PUPR terlibat dalam perencanaan tata ruang kota yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, termasuk penataan bangunan dan lahan terbuka hijau.
Ketiga, Dinas PUPR terlibat dalam perencanaan dan pembangunan sistem transportasi yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan kota. Yang keempat, pemeliharaan dan perawatan fasilitas umum yang berdampak pada lingkungan. Kelima, memastikan bahwa konstruksi bangunan baru mematuhi standar berkelanjutan dan efisiensi energi untuk mengurangi dampak lingkungan. Selanjutnya, Dinas PUPR berkolaborasi dengan pemerintah Kota Padang dalam upaya mengendalikan sistem banjir dan melaksanakan pasal 29 dan 31 Perda Kota Padang tentang rencana tata ruang wilayah yang termasuk dalam mengendalikan sistem banjir melalui normalisasi sungai. Selanjutnya, Dinas PUPR mengatur perlakuan perindustrian yang mempengaruhi lingkungan. Selanjutnya, pelatihan dan pendidikan lingkungan. Dinas PUPR mengembangkan pelatihan dan pendidikan lingkungan yang meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Terakhir, koordinasi dengan pemerintah daerah. Dinas PUPR bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan dan program yang mempengaruhi pengelolaan lingkungan Kota Padang, seperti keputusan peduli lingkungan dan keputusan peduli sampah. Selanjutnya, kaitan kegiatan dengan materi perkuliahan yaitu lingkungan hidup. Kaitan kegiatan yang dilakukan dengan perkuliahan adalah melihat bagaimana peran serta kebijakan dari Dinas PUPR sendiri agar dalam pembangunan dan penataan ruang dapat mempertahankan lingkungan hidup yang sudah ada, dan mempelajari bagaimana kebijakan lingkungan hidup yang ada dapat diterapkan dan juga dilaksanakan. Berikut adalah alur penelitian. Yang pertama, mengurus surat izin per individu. Yang kedua, mengentri nama anggota kelompok atau mengurus surat izin menjadi satu surat. Yang ketiga, mengantar surat atau memasukkan surat ke Dinas PUPR. Yang keempat, mengkonfirmasi. Yang terakhir adalah wawancara terhadap Dinas PUPR tersebut. Berikut adalah rincian dari alur penelitian kelompok kami. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Tugas dan fungsi Dinas PUPR. Berdasarkan pernyataan narasumber wawancara yaitu Ibu Marlina selaku anggota bidang analisis penataan ruang, tugas dan peran Dinas 13 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ialah menjaga kawasan lindung dari orang yang ingin memanfaatkan kawasan tersebut selain dari kawasan untuk kawasan lindung. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 68 Tahun 2022 tentang kependudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja Dinas PUPR pada bab 3 pasal 4 ayat 2 menyebutkan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pelaksanaan administrasi Dinas Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga harus memperhatikan aspek lingkungan hidup dan keberlanjutan dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Peran Dinas PUPR dalam pengelolaan lingkungan Kota Padang. Perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan. Dinas PUPR terlibat dalam perencanaan tata ruang kota yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, termasuk penataan bangunan dan lahan terbuka hijau. Dinas PUPR juga terlibat dalam perencanaan dan pembangunan sistem transportasi yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan kota. Pemeliharaan dan perawatan fasilitas umum yang berdampak pada lingkungan seperti jalan, trotoar, dan jembatan. Selanjutnya, pengelolaan limbah konstruksi dan bangunan yang dihasilkan dari proyek konstruksi. Memastikan bahwa konstruksi bangunan baru mematuhi standar berkelanjutan dan efisiensi sinergi untuk mengurangi dampak lingkungan. Dinas PUPR berkolaborasi dengan pemerintah Kota Padang dalam upaya pengendalian sistem banjir dan melaksanakan pasal 32 dan
Pasal 29 dan 31 Perda Kota Padang. Dinas PUPR dapat berperan dalam pengelolaan risiko banjir melalui pembangunan sistem drainase yang baik. Dinas PUPR mengatur perlakuan perindustrian yang mempengaruhi lingkungan, pelatihan dan pendidikan lingkungan, koordinasi dengan pemerintah daerah. Tujuan Dinas PUPR berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang tahun 2010 hingga 2030, Pasal 5 mengenai tujuan penataan ruang wilayah Kota Padang, yaitu penataan ruang wilayah Kota Padang dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan Kota Padang sebagai kota metropolitan berbasis mitigasi bencana dengan didukung oleh pengembangan sektor perdagangan, jasa, industri, dan pariwisata. Permasalahan pada pelaksanaan kebijakan penataan lingkungan hidup. Pada pembagian luas wilayah dan ruang Kota Padang dapat terlihat sebagian besar wilayah budidaya yang dipergunakan sebesar 27% hingga 30%, sementara 60% lainnya masih termasuk wilayah lindung. Secara ekonomi, lokasi pemanfaatan ruang masih terbilang belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terlihat dari banyak kawasan budidaya yang masih menjadi wilayah kosong yang belum dipergunakan. Permasalahan lingkungan hidup di Kota Padang seperti pencemaran air, pencemaran udara, dan kerusakan lahan. Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, pihak pemerintah Kota Padang telah menyusun berbagai kebijakan lingkungan hidup seperti Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Ruang Terbuka Hijau, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Izin Pemanfaatan Ruang, dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Di Kota Padang, untuk wilayah ruang terbuka hijau seperti taman kota, kawasan hutan kota, kawasan hijau rekreasi, kawasan hijau olahraga, dan pekarangan masih kurang dan belum terlalu dikembangkan. Ruang terbuka hijau di Kota Padang masih terbatas secara terpusat, hanya di Imam Bonjol dan Ki Agus Salim. Itu pun jika dibandingkan dengan kapasitas jumlah penduduk Kota Padang masih sangat terbilang kecil. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2017, luas RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat 1 adalah paling sedikit 30% dari luas wilayah Kota Padang terdiri dari RTH publik, paling sedikit 20%, dan RTH privat paling sedikit 10%. Yang terakhir, kesimpulan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang merupakan sebuah instansi kedinasan yang memiliki peran penting dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Padang. Dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup di Kota Padang, Dinas PUPR Kota Padang melakukan berbagai kegiatan seperti pengelolaan, penataan, dan pengembangan ruang terbuka hijau di berbagai wilayah Kota Padang, bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengelola sampah, melakukan pengawasan lingkungan dengan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana untuk meningkatkan dan menjaga kualitas air di berbagai sumber air dan udara tanpa polusi di berbagai wilayah. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.